separo batasnya ngantos jam 12. Monggo kan disempurnakan. Buat modal suaranya Kang. Suaraku mantul. Mantul. Wonten 2 HP paling Gus. Biasa dibor. Halo. Mantul. Malam Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Banyuwangi Gus. Banyuwangi hadir. Yeay, hadir Gus. Landrok. Bah. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Cirebon hadir. Rame sian. Bano tutup nasi sementara. Oke, nyimak Gus. Bano dulu ya. Sik. Oh, Bu Maimunah. Gak tahu ketok ini. Ya Allah. Waalaikumsalam Bano. Oke. Lanjut. Assalamualaikum Gus. Bano. Waalaikumsalam. Mbah Nur Rahayu. Ada masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalnya lagi, jadi suatu jabatan jangan sampai membuat diri kita lalai. Ya, misalnya Mas Fran jadi presiden, istrinya ibu presiden, di situ ada bangga saya ibu presiden. Berarti dikala asobah tidak ilaihi rajiun. Jadi takdir apapun jangan jadi beban. Beban apa? Beban diri. Kalau takdir itu menjadi beban diri, akhirnya otomatis hidup kita itu menghadap manusia, tidak pernah menghadap yang Maha Kuasa. Misalnya lagi Pak Gempur diangkat oleh masyarakat dengan julukan ya seperti itulah ya seperti itu, akhirnya terbebani dengan aksesoris suatu sebutan. Oh, saya ditunjuk orang sebagai ini kok pakai katoan cerkak ya karena nah hidupnya akhirnya memandang manusia. Kecuali kalau Pak Suparman kalau nggak pakai seragam polisi ya dipecat. Maksudnya itu dilantik oleh masyarakat umum, bukan instalasi ya, instansi. Kalau yang pegawai kecamatan, guru nggak pakai seragam jadi pecat, pegawai pabrik. Maksudnya itu jabatan urusan ketuhanan. Oh, jabatan urusan ketuhanan terutama. Ya, misalnya Pak Haji Yaman dipilih sebagai imam pos kamling misalnya. Kalau nggak pakai pakaian pos kamling setiap hari, kok pakai gini, wah ya nggak pantas dipandang orang. Saya sudah pernah pergi ke Timur Tengah kok nggak di itu loh. Akhirnya terbebani dengan amal. Jadi Allah nggak pernah membebani hambanya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Dijadikan Allah sebagai apapun, jangan jadi beban. Beban gimana? Munafik dengan diri kita. Kalau memang ingin berpakaian seperti ini ya pakai aja.
Tapi syariat dunia ini syariat yang sudah menjadi kesepakatan dunia tetap kita jalani. Syariat itu baju. Syariat itu baju. Untuk apa? Untuk hablum minanas, karena syariat itu kesepakatan dari suatu golongan masyarakat. Dan kita masuk jamaah ini untuk mengenali dalam hati yang jelas ke alamat Tuhan. Dari masa lalu kita yang selama ini mengalami suatu amalan-amalan yang menuju hantu, dan sekarang jelas menuju Tuhan. Dan itu untuk dalam. Lahul hukmu, dalam itu hukum untuk dirimu dan Allah, bukan hukum untuk manusia. Kalau urusan hukum dengan manusia, tetaplah pakai baju. Biar apa? Ya seumpama secara teknis ya. Pak Usman tiba-tiba keluar dari rumah hanya pakai pakaian dalam. Apa orang nggak jijik melihatnya? Apa orang nggak langsung mau, oh Pak Usman gila? Karena apa? Yang dalam dipamerkan keluar. Yang dalam dipamerkan keluar. Dengan apa? Mencela orang yang masih di baju. Oh, kamu buat cara apa itu, menyembah tembok, menyembah patung. Nah ini akhirnya ya sama dengan invest mungsu. Jadi urusan dalam ini urusan pribadi, lalu hukum diri kita dan Allah, tidak untuk keluar. Keluar itu hanya apa? Kalau memang untuk bertablek tapi tidak mencela, tetap membawa kasih sayang, baju tetap dibawa. Jadi sebagai tukang ngomong, bukan tukang omong. Sebagai tukang ngomong, bukan tukang omong. Kalau tukang omong ya hanya bisa omong. Kalau ngomong, membawa semua jati diri kita manusia sedunia, dimomong sama apa bahasa Indonesia ngomong ini, diasuh, dibimbing, diasuh dan dibimbing untuk menuju ke yang maha kuasa. Itu jiwa momong, bukan jiwa omong. Jadi yang sudah terbiasa syariatnya di masyarakatnya seperti itu, tetap pakai bajumu, jangan pakai pakaian dalammu aja. Gilani nanti, menjijikkan. Pengurusan dalam kok dipamerkan. Urusan dalam ya urusan kita sendiri, pada jati diri kita masing-masing, bukan untuk dipamerkan. Kembali lagi ke membaca innalil idza asabal musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam persaudaraan kita, asoba kita diberikan saudara ya macamnya seperti itu, seperti ini. Ada yang suka setrika nggak haluan, ada yang menampilkan yang dalam, ya
Di waktu kita menghadapi seperti asobahnya, seperti dikasih saudara, seperti itu gimana? Innalillahi, apa enggak ya Allah kau yang memberikan saudara saya seperti bentuknya seperti ini. Kitab saudaraku itu loh seperti itu, memang itu kitab saudaraku. Tetap lurus pada yang maha kuasa. Jangan hanya karena memandang kitab saudara yang lain, akhirnya merasa lebih mulia, lebih benar, dan lebih suci dari yang lain. Masa menuju Allah aja keracunan dengan setrika kan bisa dihapus. Tapi kekafiran ini loh yang nggak bisa dihapus. Dan setiap hari kita ini berikan jatah takdir macam-macam yang tidak kita ketahui dan tidak kita rencanakan. Bisa dipahami saudara-saudara? Bisa, Mbak. Bisa. Mbah. Ada yang tanya dari tadi, nggak ada yang tanya. Mungkin ada yang tanya. Kalau saya soal keilmuan, nanti matangnya pada imam kita, membawanya untuk lebih pematangan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mas Dede. Nah, ini pasti Iya, Mbah. Saya kalau dengerin Mbah seperti ini, apa ya, ya sangat menyentuh hati saya gitu untuk terus ya di tauhid ini gitu. Tadi saya bahkan sempat cerita ya masa lalu. Saya jadi pengen lebih dengar lagi untuk inspirasi dan motivasi semuanya, khususnya saya. Tolong ceritakan, Mbah, bagaimana fase-fase atau proses ketika Mbah Hano bertemu imam kita sampai proses awal ya gemblengan itu, kalau emang berkenan bisa tolong ceritakan, Mbah. Begitu aja, Mbah. Terima kasih. Saya balik bertanya, gimana, Gus? Oke, jenengan jelasnya ini ku Mas Dede. Kan ini suara kula jelas. Jelas kan? Saya sambil rokokan, Mas Dede ya. Iya, monggo. Ini perjalanan saya mulai ke ritual-ritual, Mas Dede ya. Iya, boleh. Terus terang aja, saya dari kelas dasar, kebetulan saya dilahirkan di daerah fanatik. Kebetulan notabene hampir 50% penduduknya itu seorang ulama kiai. Nggak ada yang nggak ngerti kitab. Ahli kitab semua. Di kampung saya, di kelurahan yang tempat saya lahir. Jadi saya mulai kelas dasar itu sudah mempelajari berbagai macam kitab. Bahkan kitab tasawuf, Hidayatul Hidayah. Bahkan pernah nahwu pun pernah. Ta'limul Muta'alim itu mulai dari usia dasar. Safinatunya aja, Sulam Taufik itu dari kelas 1 SD udah saya pelajari. Sampai saya masuk pesantren. Dan di pesantren pun saya waktu itu takut dengan kalau sampai saya mempan dibacok, gimana sakitnya kalau dibacok sampai mempan, gimana caranya saya nggak mempan dibacok. Itu sekitar tahun 87. Udah cari ilmu kebal, udah mulai. Tapi sebelum di pondok, saya sudah melakukan ritual-ritual apa yang ada dalam kitab. Karena apa? Mengikuti sistem yang membimbing saya. Itu sudah. Jadi
mulai kelas dasar sudah melakukan ritual-ritual kitab hidayah itu saya lakukan. Kitab Safinah aja saya nggak pernah nanggung dari kecil, saya nggak pernah melakukan ilmu itu setengah-setengah, sepenuhnya. Kitab Tangkikul Qaul saya lakukan. Itu sebelum mondok, masih kelas dasar sampai SMP. Jadi dari kecil memang saya ya dilahirkan, ditakdir oleh Allah lahir di daerah seperti itu. Sampai di pondok, mulai ke ilmu kesaktian. Jadi pertama kali saya mengalami pertama kali melakukan ritual itu langsung ilmu kekebalan, ajian malaikat 10. Jadi tahun 87 itu saya sudah melakukan poso pati geni. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Dan setiap malam baca wirid. Gimana cara saya menanggulangi untuk ngantuk? Saya setiap hari ngantongi bawang merah. Ngantuk langsung saya potong tengah, saya usapkan di mata saya. Lulus. Lancar. Lumayan, invest khodam, kebal. Padahal di pesantren saya itu dilarang keras belajar ilmu seperti itu. Hanya fokus untuk mempelajari pendalaman kitab dengan tekun mendalami nahwu shoroh sebagai kunci kitab. Itu loh saya sudah nyeleweng. Di usia saya kelahiran 70, di usia tahun 87 udah petualang gitu. Jadi saya dengar dekat pondok ada guru yang sakti, tenaga dalam. Padahal peraturan pondok, kalau keluar pondok dapat hukuman apa? Dipotong gundul. Itu pun saya berani terjun di Sungai Berantas Malang. Melewati 2 sungai, Sungai Molek sama Sungai Malang. Sungai Berantas. Dan untuk menuju ke rumah gurunya itu melalui hutan tebu. Jauh, ada kalau nggak salah 4 kilo jalan di, karena apa? Takut ketahuan pengawas. Itu sudah saya tempuh. Dan setelah pulang dari pondok malah parah lagi. Malah parah lagi saya. Ilmu macam-macam sampai saya secara nggak sadar kalau marah saksinya anak-anak saya berubah asli wujud jadi raksasa besar dan saksinya banyak. Saya waktu itu marah jam 2 malam saya injak tanah, halaman tetangga keluar semua seperti ada gempa, pernah. Dan akhirnya setelah saya merasakan terlalu banyak, semakin jauh dari Allah karena kesaktian saya, mulai saya melakukan mencari dalam. Setelah mencari dalam malah pandai nyantet. Setelah mengenal dalam malah pandai nyantet. Itu yang saya alami.